Para mahasiswa PDE dan BE kelas LA 72. Hari ini kita masuk topik PD parsial non homogen ya. Berarti ruas kanannya tidak nol ya. Nah, ingat ini di atasnya sama. Jadi kalau kita tadi ya, kalau Anda lihat ini lagi. Ya, jadi kalau misalnya sini PD PD parsial ya. Non homogen. Untuk umumnya itu adalah A0 nggak keluar lagi. Jadi A0 kali misalnya do kuadrat do pangkat 5 ya. Z per do X pangkat 5. Ini bentuk umum ya. Jadi misalnya N paling tinggi 5. Kalau diperhatikan nih. Ini koefisiennya A1. Terus ini turun ini tetap pangkat 5 ya. Do pangkat 5 Z. Tetapi di penyebutnya ini do X pangkat 4. Ya, turun 1. DY-nya masa 1. Seperti segitiga Pascal, ingat enggak? Yang depan turun 1, yang belakang naik 1. Terus gitu kan? Ditambah lagi sini apa? A2 kali turunan kelima Z. Bisa begini. Turun kelima Z per do X pangkat 3, do Y pangkat 2, dan seterusnya. Jelas ya? Nah, tetapi bisa ini. Ruas kanannya itu adalah Q, X, Y. Berarti ada. Tidak nol. Kalau nol itu namanya PD parsial homogen. Karena ini tidak nol disebut non homogen. Ya. Baik. Kita lihat sini ya. Yang tadi ini ada. Nah. Jadi PD parsial non homogen ini tadi ya. Di mana Q, X, Y tidak nol. Mencari solusi khusus. Ya. Solusi khususnya ZK. Ya. Yang pertama, bila Q, X, Y berbentuk eksponensial, yaitu E pangkat AX tambah BY, maka solusi khususnya adalah ZK-nya sama dengan seper fungsi DX, DY kali E pangkat AX tambah BY. Di mana DX-nya itu sama dengan A dan DY-nya sama dengan B. Jelas Mas nih? DX-nya sama dengan A dan DY-nya sama dengan B. Ini Anda bisa lihat di sana, enggak? Saya belum copy ya tadi ya ke webnya ya. Anda bisa buka ya? Bisa? Ya udah. Ya. Baik. Jadi DX bisa ganti A, DY bisa ganti B. Sampai sini paham kan?
Ini teoritis dulu ya. Nah, kemudian kalau bentuknya adalah cos AX dan ini hampir sama dengan ODI ya, Ordinary Differential Equation atau PD biasa yang di kampus 2. Masih ingat kalau cos AX dan sin BX terjadi D kuadrat adalah min A kuadrat. Sama enggak? Hah? Oh, ini belum di saya screen ya. Sorry. Kayaknya tadi saya ini saya screen tadi. Ah, yang baru ya? Yang baru berarti. Sorry. Bentar ini. Iya, yang baru. Bukan yang lama, yang lamanya tadi hang kan tadi kan. Sorry ini saya belum ini ya. Ini web. Webnya belum ini. Belum amat. Pak deh. Power ya. Oke, sorry tadi saya lupa ini ya. Jadi di mana ya? PDE. Berarti yang tadi di itu ya. Ini Mas, Anda bisa bantu saya untuk kopinya linknya. Halo. Kopi linknya di pupil ya? Enggak. Bukan. Bukan link apanya? Link dari ini bukan Zoom ya, ini Microsoft Teams-nya maksud saya. Gimana ya? View Research Rise betul. Cek. Nah. Ada yang tahu? Kalau ada ya? Nggak ada ya? Mana ada, lihat di sini aja deh. Ini masih share. Share-nya tadi di. Oke, di sini aja deh ya. Ini masih share ya. Saya masih share. Karena lihat sini. Bentuk share ya. Jadi ini mirip dengan apa yang Anda pelajari di ODI atau PD biasa ya. Ordinary Differential Equation. Jadi ngapa D kuadrat dengan min A kuadrat ya. Nanti nilainya. Untuk ini khusus untuk trigonometri. Baik sin AX maupun cos BX. Cos AX juga ya. Bisa diganti B ya. Oke. Kemudian ini bila QXY sama dengan cos AX tambah BY. Nah, ini dia ya. Atau sin AX tambah BY. Lalu tadi kan yang pertama eksponensialnya E pangkat AX
E pangkat X tambah BY. Ya kan? Kalau IX, Y-nya yang pertama tadi E pangkat AX tambah BY. Kalau sini cos AX tambah BY atau sin AX tambah BY. Ini yang tadi DX kuadratnya min A kuadrat. DY kuadratnya min B kuadrat. Ya. DX kuadratnya min A kuadrat. DY kuadratnya min B kuadrat. DX kali DY min AB ya. Min AB. Lihatin. Min AB. Nah, solusi khususnya adalah seper dari dx kuadrat, dx kali dy, dy kuadrat kali sin ax bx. Bisa sin, bisa cos. Ya, ini bisa sin, bisa cos. Kemudian dx kuadrat ini berapa tadi? Dx kuadrat adalah min a kuadrat, dx dy min ab, dy kuadratnya min b kuadrat. Ya. Nah, bila ini masih teori, belum contoh ya, belum. Bila f, y-nya, q, s, y-nya x pangkat n, y pangkat n, ya, s ini kayak polinom gitu ya, s pangkat n, y pangkat n, maka solusi khususnya zk adalah seper. Jadi yang kita cari sebelumnya homogen itu apa? Cari yang depannya ya, yaitu fungsi apa kan? Nah, sehingga zk-nya adalah fungsi dx, dy, x pangkat m, y pangkat n, ya. Sehingga hasil baginya, ini hasil baginya ya, berbentuk A0 tambah A1X tambah A2 dx dy. Seperti yang tadi, tambah A3 dx kuadrat. Ya. Dan sebagainya. Ya, hasil baginya nanti kita lihat. Binomial ya, bentuknya. Nah, berikutnya. Yang keempat, bila X, Y-nya adalah berbentuk E pangkat X tambah B kali fungsi V X, Y, maka ZK-nya adalah eksponensial AX, E pangkat AX tambah BY kali seper. Nah, ini yang modelnya mirip juga yang dulu. Kalau itu dikali DX-nya ditambah A, DY ini tambah B. Ya. Seper DX tambah A, D tambah B kali P X, Y. Nah, untuk persamaan dari order 1 yang berbentuk P min F, MQ sama dengan MQ kecil ya, sama dengan Q X, Y, maka bentuknya seperti ini ya. Kita lihat contohnya ya. Kita masuk contohnya. Oke, kita masuk contoh ya. Saya sudah kirim, sudah masuk belum? Halo, Mister. Sudah yang baru? Karena udah ini untuk merecek recordingnya benar enggak gitu. Ada yang baru ya? Sudah. Halo. Belum ya? Dicontoh. Ya, tujuannya saya tuh kan recordingnya untuk Anda, bukan untuk saya ya. Saya itu tujuannya. Oke. Oke. Hah? Sudah. Sudah saya kirim tadi ke ini ke WA group Anda kan? Nah tadi. Ini masuk ini. Kan ini ya. Jalan. Kok keluar ini? Oh tadi enggak bisa ya? Anda enggak tahu yang saya tanya itu apa? Ini kalau kita udah sampai sini, bagaimana kita mengopi gitu linknya? Jadi udah lewat. Di mall. Meeting info, exit. Di kanan. Kanan ini kan? Oh ini kanan. Ini. Oh ini copy meeting link. Oh ya udah. Sorry. Ini salah ya. Kok bisa masuk ini? Oke.
Dibuang IND. Nah ini. Baik. Ini sudah masih ya. Baik, kita teruskan. Kita masuk contoh ya. Contoh yang pertama, selesaikan mungkin dengan contoh lebih nyata ya. Karena kalau tadi teoritis jadi agak bingung. Selesaikan PDE, apa PDE itu? Partial differential equation atau PD partial, ya PD partial. Nah ini do pangkat 3 Z per do X pangkat 3. Di atasnya sama semua ya. Min 3 kali do pangkat 3 Z per do X kuadrat kali do Y. Ya enggak? Artinya si do X-nya turun 1, do Y masuk 1. Terus ditambah 4, do pangkat 3 Z. Di atasnya sama semua ya. Per do Y pangkat 3. Ya kan? Oke. Sama dengan pangkat pangkat X tambah 2Y. Berarti A-nya berapa sih? Kan ini pangkat AX tambah BY. Ya kan? Kan bentuknya di sini pangkat AX tambah BY. Berarti dari sini Anda bisa lihat A-nya berapa? A sama dengan 1, B sama dengan 2. Enggak? Halo? Dari yang Anda lihat ini ya. Ini dibanding ini kan. Di mana A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 2. Ya. Oke. Ini layarnya yang ini kelihatan ini. Oke. Nah, setelah itu barulah kita ya solusinya bagaimana. Contohnya ini perhatiin ya. Hati. Sebetulnya minggu lalu kita pintas ya belum masuk ke ini ya. Nah, ini terjemahkan nih. Ini terjemahkan dalam operator D apa nih? Ini adalah apa? Kalau dalam operator D ini adalah dx pangkat 3 enggak? Halo? Dx pangkat 3 enggak? Min 3. Yang dilihat penyebutnya ya. Penyebutnya artinya apa nih? Dx pangkat 2. Ya kan? Dx pangkat 2 kali dy pangkat 1. Ya enggak? Ditambah 4 kali ini artinya dy pangkat 3. Ya. Jangan lupa ini dikurung kali z. Kan yang mencari z ini. Sama dengan pangkat x tambah 2y. Paham terjemahannya? Anda masih ingat operator D-nya? Halo? Kalau ini ya, do pangkat 3z per do x pangkat 3 itu adalah d apa? Dx kurung pangkat 3 ya. Kemudian do pangkat 3z per do x kuadrat kali do y. Ini apa dia? Penyebutnya dx kurung pangkat 2 kali dy. Penyebutnya ya. Do pangkat 3z per do y pangkat 3. Ini lihat penyebutnya dy pangkat 3. Ini sebut operator D. Operator D. Paham? Ya. Nah, ini masuk ke sini. Kita ya. Ini penyelesaiannya gimana? Halo. Nah, kita pakai yang itu apa? Yang homogen dulu. Ya, ambil ini sama dengan 0 sehingga kita bisa menyelesaikan PD apa? Yang yang homogennya ya. Yang homogen itu dari ZK-nya ya. Ini baru ya. Jadi ini kalau terjemahkan apa nih?
Ini adalah, oh ya, persamaan, kita ambil ini sama dengan 0 dulu. Ya, yang pertama kita ambil sama dengan 0. Ya, kita ambil sama dengan 0. Yang pertama kita ambil dx pangkat 3 dikurang 3 kali dx pangkat 2 kali dy ditambah 4 dy pangkat 3 kurung kali z sama dengan 0. 0 itu homogen kan? Kalau tidak 0, non homogen. Ya. Jadinya nanti ada z khusus ya. Z khusus. Nah, karena 0 maka sini adalah persamaan. Oh ya, ini berarti ini homogen ya. Berarti ini sama dengan 0-nya adalah homogen. Maka berlaku di sini nanti dx sama dengan m dan dy sama dengan 1. Ingat nggak yang minggu lalu? Minggu lalu kita belajar itu yang homogen. Ya. Dx sama dengan m, sehingga di sini adalah kesamaan apa? Auxiliary. Enak. Kesamaan auxiliary. Ya. Ini lebih ini homogen, ini sini aja ya. Kesamaan auxiliary ini yang ini ya. Dx-nya sama dengan m, dy satunya ini yang minggu lalu kan. Oke, baru kita terjemahkan ini m, diganti ini. Coba kita ganti ini. Ini apa? M pangkat 3 dikurang 3 kali apa? M pangkat 2 dikali dy-nya 1 ditambah 4 dikali dy-nya 1 pangkat 3 sama dengan 0. Jadi hilang ya. Ingat dah dulu persamaan kalau di ODE, ordinary differential equation, itu namanya persamaan apa? Persamaan eigen, ya nah? Kalau sini persamaan auxiliary. Nah, jadilah M pangkat 3 kurang 3 M pangkat 2. Nah, M pangkat 1 enggak ada ya? M pangkat 1 kan enggak ada sini. Berarti 0. 0 kali M pangkat 1 ditambah 4 kali 1 menjadi 4. Itu enggak gitu? Jadi yang enggak ada itu tetap kita tulis ya, urutannya berurutan dari pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1 bilangan. Ya. Ini apa namanya? Persamaan Horner. Pelajaran di SMA. Dapat ya persamaan Horner? Nggak dapat ya? Lupa. Oke, saya ajarkan ya. Baik, kita ya ini sebut apa? Persamaan. Bukan persamaan, rumus Horner ya. Kita menggunakan rumus Horner bentuknya. Karena kalau kurung dua-dua tidak bisa selesaikan ya. Ini semut rumus Horner. Ya, rumus Horner. Ini koefisiennya berapa? 1. Ini koefisiennya min 3. Ini koefisiennya 0. Terus ini koefisiennya 4. Enak. Urut ya, berurutan. M pangkat 3, M pangkat 2, M pangkat 1 bilangan. Kemudian ini cara rumus Horner kan gitu ya. Ini jumlah. Di sini M-nya berapa? M-nya sama dengan berapa? 1 yang pertama turun. Di sini sisa. Kalau sisanya 0, artinya apa? Habis dibagi. Kalau sisa tidak 0, nggak bisa. Ini harus sisanya 0. Kita mau faktorkan. Ya, mencari nilai M1, M2, M3. Ya. Nah, cara pertama. Oh ya, kalau ini angka 4, ini yang angka 4 ya. Ini kita cari namanya faktor 4. Faktor 4 apa artinya? Faktor 4 artinya habis dibagi dengan plus minus 1 enggak? 4 habis dibagi dengan plus 1 dan min 1. 4 habis dibagi dengan plus minus 2. 4 habis dibagi dengan plus minus 4 sendiri. Itu namanya faktor dari 4. Nah, kita coba dulu dengan
1 ya. Coba 1 dulu. 1 ya. 1. 1 kali 1 1. Jumlahkan berapa? Perhatikan saudara ya. Ini kalau Anda ngerti udah bisa kerjakan. Ya, min 3 sama 1 berapa? Halo? Min 2. Kemudian M-nya 1 ini dikali lagi dengan min 2 berapa? 1 kali min 2, min 2 letakkan berikutnya. Ya. Jadi tadi 1 kali 1, 1. Di bawah min 3, jumlahkan min 2. Kemudian M-nya 1 nih dikalikan min 2. Hasilnya min 2 diletakkan di bawah 0. Ya. Di bawah 0, hasilnya min 2. 1 dikali min 2. Oh, berarti gagal. Sorry. Berarti tidak bisa ya? Tidak bisa kan? 1 kali min 2. 4 tambah min 2. 2. Batal ya. Gagal jadi. Jadi min 1 ya. Ya kita coba dikuram dulu ya. Coba dikuram dulu. Ternyata ini gagal. Tidak bisa. Berarti ini ganti ini. Ini kita ganti. Harus sisanya 0. Kita coba 2. 2 kali 1 berapa? 2. Jumlahkan berapa? Min 1. 2 dikali min 1 berapa? 2 kali min 1. Loh. Min 2. Jumlahkan 0 tambah min 2. Min 2. 2 kali min 2. Min 4. Jumlahkan 0. Ini pas. Ya. Sehingga ini bisa kita ya pas ya, sisanya 0 ya. Nah, arti M sama 2 ini sama enggak? M kurang 2 sama dengan 0. Halo? M sama dengan 2 ini sama enggak? N kurang 2 sama dengan 0. Ini berarti ini perkaliannya kan sama dengan 0 tuh ya. M kurang 2 kali koefisiennya 1 min 1 min 2 sama dengan 0. M pangkat 3 dibagi M pangkat 1 berapa? M pangkat 3 dibagi M pangkat 1, M pangkat 2. Ya. Setelah M pangkat 2 apa? M pangkat 1. Itu bilangan. Ya. Jadi itu urai begini ya. Sehingga ini bisa diuraikan apa? M kurang 2 dikali berapa? Ini M kuadrat. Atau kita cari dulu deh ya. Bingung. Halaman berikutnya aja. Jadi halaman berikutnya ini jadi M kurang 2 dikali apa? Ini M kuadrat min M kurang 2 ya. M kuadrat min M kurang 2 sama dengan 0. Betul ya? Oke. Jadi M kurang 2 dikali berapa nih? 0. Jumlahnya min 1 hasil kalinya. Jumlahnya min 1 hasil kalinya ujung kali ujung. 1 kali min 2. Min 2 ya. Berapa kali berapa tuh? Halo? Min 2 tambah 1. Min 2 tambah 1. Min 2 kali 1 pasti min 2. Tapi min 2 tambah 1. Min 1 cocok ya. Berarti sini adalah min 2 tambah 1. Berarti ini terjadi kembar 2 enggak nih? Halo? Kembar 2 atau cari masing-masing boleh nih. M1 sama dengan min plus 2. M2 plus 2. M3 min 1. Karena ini sama, kembar 2 kita tulis M12 sama dengan 2. Kembar 2 ya. M3-nya beda. Jadi ada 3, 2 kembar, 1 beda. Sudah jelas sampai sini? Halo? Nah, baru kita jawab ya. Kita jawab Z ini Z homogen nih. Kan sama dengan 0 tadi ya. Z homogen adalah ingatnya kembar 2. Kalau kembar 2 gimana? Yang pertama F1 Y ditambah MX ini sebagai M ya. MX yang kembarnya. Ditambah jangan lupa
Kalau ini 1, sini X pangkat 0, sini X pangkat berapa? 1 enggak? Kalau ini minggu lalu ini. Kalau kembar 2, yang depan ini 1 kan. 1 itu asalnya dari X pangkat 0. Setelah itu X pangkat 1 kali F2 Y tambah MX sama, M-nya sama kan? Kembar 2. Yang ini kembar. Baru yang F3-nya lain. F3-nya Y ditambah M3X. Ini kita anggap sama dengan M nih. Ini sama dengan M. Enak. Sama dengan M. Kita ganti ya. Jadi Z homogennya adalah, ingat hati-hati kalau kembar 3 berapa? F1 Y tambah MX tambah X kali F2 Y tambah MX tambah X kuadrat. Ya, setelah X pangkat 1 ada X kuadrat kan? Kali F3 Y tambah MX. Kalau dia kembar 3. Ya. Ini kembar 2 ya. Jika ini Y1, Y tambah M-nya yang kembar itu adalah 2. M-nya sama dengan 2, Y2X. Ditambah X, jangan lupa ada X-nya. Kali F2, Y tambah yang kembarnya 2X. Tambah F3 kali Y ditambah M3-nya beda. M3-nya beda kan? Yaitu min 1. Ya, min 1. Min 1 kali X, min X. Nah inilah Z homogennya. Nanti cek ZK-nya untuk yang ZK-nya untuk yang depannya tadi mau foto. Nah, sudah. Ya. Hati-hati ya yang kembar 2, yang kembar 2 itu ini. Ada, ingat ini ada X-nya. Ini kembar 2 ya. Ini yang kembar 2. Ya. Jadi yang minggu yang lalunya atau 2 minggu lalu masih tetap kita pakai ya. Tetap tuh ada, tambah lagi Z khusus. Z khusus itu yang apa namanya Z nama lainnya Z khusus pelengkap ya. Komplementer ya, sebagai komplementer pelengkap nih. Ya. Sebentar lagi kita cari Z khususnya ya. Z khususnya kayak apa? Solusi khusus ya. Itu yang pakai dx dengan A, dy dengan B, dx dy dengan min AB itu tadi ya. Oke. Ada yang mau tanya? Any question? Ya. Jadi ini masih cerita sebagian ini minggu yang lalu punya ya. Nah, sebentar lagi yang tambahan yang hari ini adalah Z khusus, disebut solusi khusus. Solkus ya, solusi khusus. Oke. Kalau sudah, kita lanjutkan. Bagaimana mencari solusi khususnya? Nah, kita salin lagi yang tadi yang di depannya yang depan tadi. Yang ini yang lengkap nih. Yang sebelumnya lagi ini. Ini ya, yang lengkap ini ya. Ya, yang lengkapnya. Kita salin apa? Z bukan Z, sorry. DX pangkat 3 dikurang 3 kali DX pangkat 2 kali DY. Kemudian ditambah 4 DY pangkat 3 kurung siku supaya kali Z sama dengan ini yang non homogen E pangkat X tambah 2Y. Ya. Ini A-nya berapa sini? Dari sini bisa lihat A-nya berapa, B-nya berapa? AX tambah BY. A-nya 1, B-nya 2, enggak? Halo? A-nya 1, B-nya 2 ya. B-nya 2. Sebenarnya enak meja pakai gini, Anda harusnya pakai bawa notebook aja dah, supaya dekat lihatnya. Ya, supaya dekat. Oke. Nah, setelah ini dapat, nah baru kita cari yang ZK. Apa rumus ZK? Ingat tadi apa rumus ZK?
ZK, oh ya, ini disebut solusi khusus. Ya, ini disebut solusi khusus. Atau disebut juga komplementer. Ya. ZK sama dengan apa? Dan tadi ada rumusnya kan, seper gitu enggak? Apa? Seper DX. Nah, ini ikuti yang apa tadi itu? Contohnya ambil dari sini nih, ini nih. Kita begini aja lah supaya lebih jelas, dan asalnya dari ini. Z-nya ZK-nya. ZK adalah E sama enggak? E pangkat X tambah 2Y dibagi, ini bagi yang ini semua enggak? Dibagi ini enggak? Dibagi dengan ini enggak? ZK sama dengan eksponensial ini dibagi dengan apa? Dibagi dengan DX pangkat 3 dikurang 3 kali DX pangkat 2 kali DY ditambah 4 kali DY pangkat 3. Paham ya? Sama enggak? Lebih gampang lihat di sini kan, Z berapa, yang kanan dibagi pengalinya ya kan? Lebih gampang gini, oke ya. Nah, sekarang kita ganti. DX itu sama dengan apa? Oh ya, sini. DX itu sama dengan A, berarti 1. DY itu sama dengan B, sama dengan 2 enggak? Halo? DX itu sama dengan A. Ini solusi khusus ya. Tidak sama dengan yang solusi homogen tadi apa? DX sama dengan M, DY sama 1. Beda ya. Ini untuk solusi khusus, DX sama dengan A, DY sama dengan B. Untuk eksponensial E pangkat AX tambah BY. Ya. Nah, sehingga ZK berapa? E pangkat X tambah 2Y tetap per, kita ganti. DX-nya berapa? Halo, DX sama dengan A sama dengan 1, ganti DX-nya 1 di 1 pangkat 3 dikurang 3 kali DX-nya 1 pangkat 2 kan DX kuadrat kali DY-nya 2 ditambah 4 dikali DY-nya adalah 2 pangkat 3. Paham? Ya. Nah, maka ini hasilnya E pangkat X plus 2Y per berapa nih? 1 kuadrat 1, 1 pangkat 3 1 min 3 kali 1 kuadrat 3 kali 1 kali 2 berapa? 6 ditambah 2 pangkat 3 8 kali 4 32 ya. Halo? Sehingga ZK berapa? E pangkat X plus 2Y per berapa nih? Ini jumlahkan min 5, 32 kurang 5 berapa? 27 ya? Nah, ini boleh kita tulis seper 27 kali E pangkat X plus 2Y. Inilah solusi khususnya. Sudah paham? Ini yang disebut solusi khusus. Ya. Jadi cari mirip dengan ODI kan ada solusi homogen, YH, ada solusi khusus YK, ya enggak? YK atau YP, partikulir atau khusus lengkap ya. Di sini ada lagi ZH dan ZK. ZK adalah solusi khusus. Ya. Datang rumus sih tahu ya, berarti tinggal ZK adalah kanan dibagi kiri kan, E pangkat X plus 2Y dibagi yang dalam kursi Q itu. Itu aja lebih gampang. Oke. Oke. Ini tidak bisa dihafal ya. Tidak bisa dihafal ini. Nah, baru kita gabung. Jadi ZX, Y itu apa? Z homogen tambah Z khusus. ZK ya. ZH tambah ZK. Ini belum selesai ya. Ini belum selesai. Any question so far? Atau gini aja seperti
zaman pandemi kan Anda bawa notebook, lebih baik dekat. Jadi kalau ini jauh pun mesti bisa lihat dekatnya, itu tujuannya. Mau di ujung di pojok sana, tak masalah. Ya, ya. Oh ya, benar. Ada bawa notebook ya? Aurel, ada bawa notebook? Oh, iPad. Sebenarnya, ya Anda kalau bisa lihat sini ya enggak apa-apa sih, itu maksud saya. Ya betul. Oke ya, baik. Ya tinggal ini ya, coba usahakan bisa sukses. Tidak ada beban Anda dengan kalkulus lagi. Calculus 1, calculus 2, and calculus 3. Are you boring for calculus? Bosan ada ya. Baik, setelah ini baru Anda jawab. Jadi, ya, baru Anda jawab apa sini? Solusi. Apa? Solusi PDE. Apa PDE? Partial differential equation ya. Partial differential equation atau PD partial adalah apa itu? Nah, Z ya, Z atau ZX, Y boleh enggak ya? Z sama dengan apa? Apa? Z H ditambah Z K ya nak? Z homogen tambah Z khusus. Nah, ini menulis ZX, Y juga boleh ya. Sama ya. ZX, Y adalah ZH-nya berapa tadi? F1. Apa tadi? F1 Y tambah 2X. Ingat angka kembar ya. Ditambah X dikali F2 Y ditambah 2X. Ini yang angka kembar. Tambah satu lagi apa? Yang beda. F3 Y min 1 ya. M3 yang min 1X. Baru ditambah dengan solusi khusus 1/27 E pangkat X tambah 2Y. Jadi ini adalah solusi homogen ditambah solusi khusus. Sekarang jelas? Ini mirip-mirip, benar nggak mirip? Hanya beda kalau dulu satu variabel, sini ada dua variabel X dan Y. Itu aja bedanya. Ya. Oliver Josephine. Ngerti lagi. Jadi Anda ya, mirip-mirip yang Anda belajar di kampus 2 dulu kan ODE ya, Ordinary Differential Equation. Ya, ada apa? PD tingkat 2 non homogen. Ada YH kan? YH solusi homogennya, YK atau YP, YK khusus, YP partikular sama. Itu solusi khususnya. Sehingga Y sama dengan YH tambah YK. Kalau sini Z sama dengan ZA tambah ZK. Ya. Kemiripan ada tapi beda cara. Ya. Oke ya. Yang lain ada yang mau tanya? Halo? Ya. Rekod tampilannya seperti ini. Sana yang enggak. Ya. Karena kalau tampilnya lain, berarti itu ada enggak recordingnya salah ya. Oke. Jadi. Baik, kalau sudah kita lihat contoh berikutnya. Nah, ini ada lain lagi. Ya. Jadi kita belajar hampir sama dengan ODE, ini PDE ya. PDE-nya bukan product design engineering ya. PDE-nya adalah partial differential equation. Oke. Nomor 2 adalah selesaikan. Ya. Selesaikan PDE atau PD parsial. Dan tidak ini satu keluar nanti ya. Satu soal minimal keluar. Ya. Dari apa? Do
kuadrat Z per do X kuadrat. Ini lebih sederhana. Min 7 do kuadrat Z do X do Y. Jadi ditambah 12 do kuadrat Z per do Y kuadrat. Sama dengan E pangkat X min Y. Nah, X min Y. Hati-hati ya. Solusi. Terjemahkan dalam operator D. Apa nih? Ini kita terjemahkan, ini adalah DX pangkat 2. Ya, min 7. Yang lihat penyebutnya. Penyebutnya ini, D ini. Yang Anda lihat penyebutnya ini. DX kuadrat menjadi DX kali DY jadi apa? Ini apa? DX kali DY. Tambah 12 kali, penyebutnya apa sini? Penyebutnya di sini adalah DY kuadrat menjadi DY pangkat 2. Kurung kali Z. Ya, kurung kali Z sama dengan E pangkat X min Y. Ini terjemahan. Dari penyebutnya, lihat sini penyebutnya. Penyebutnya DX kuadrat, jadi D besar itu operator D namanya. Operator D, X pangkat 2, dikurang 7 kali do X do Y menjadi DX DY, tambah 12, do Y kuadrat dari DY kurung kuadrat. Kurung semuanya kali Z. Jangan lupa ini ada Z-nya ya. Karena ini yang kita mau cari kan Z-nya. Ya. Yang kita mau cari itu Z-nya. Ya. Sama dengan ini non homogen. Ini adalah ada Q, X, Y-nya. Kanannya ada, berarti non homogen. Baru yang pertama, ya, yang pertama kita ambil sama dengan 0. Ya. Jadi yang pertama ini kita ambil sama dengan 0, sehingga dia bentuknya jadi homogen, yaitu apa? DX kurung kuadrat kurang 7 kali DX kali DY tambah 12 kali DY pangkat 2 ya kali Z sama dengan 0. Ingat 0 ini adalah homogen. Ya. 0 menunjukkan homogen. Ya. Ini kalau 0 ini artinya apa nih? Homogen. Nah, kemudian Anda cari apa? Persamaan auxiliary. Ya. Persamaan auxiliary. Auxiliary, ya. Yaitu di mana apa? DX-nya sama dengan M dan DY-nya sama dengan 1. Jangan lupa ya. Ini khusus homogen ya. DX sama dengan M, DY sama dengan 1 ya. Nah, kita terjemahkan ini. Apa nih? DX ini adalah M. Ganti nih. M pangkat 2 kurang 7 M kali DY-nya 1 tambah 12 kali DY-nya 1 pangkat 2 ya. Sama dengan 0. Z-nya tidak ada. Karena dulu saya ingat enggak? Kalau mencari persamaan eigen, kan Y-nya tidak masuk. Ini berarti Z tidak masuk sini ya. Oke, ini yang disebut persamaan auxiliary. Ya. Persamaan auxiliary. Dengan DX-nya M dan DY-nya sama dengan 1. Nah, ini kita uraikan. M kuadrat kurang 7M tambah 12 sama dengan 0. Coba uraikan berapa kali berapa nih? Faktorkan. Halo? Berapa? Jumlahnya min 7, AC kalinya 1 kali 12. Berapa kali berapa tuh? 12 itu 4 kali 3 enggak? Berarti min 4, min 3. Betul. Nangkap nggak maksudnya? Jumlahnya adalah min 7,
hasil kalinya adalah plus 12. Berarti min 4, min 3. Min 4, min 3. Ya. Min 4 tambah min 3, min 7. Yang kali itu bisa minnya bisa terbalik. Tetapi jumlahnya itu harus menentukan. Jumlah sini min 4 tambah min 3, min 7. Kebetulan ini min enggak masalah ya. Kalau min plus itu bahaya ya. Berarti ini benar ya. Oke. Sehingga ini berarti min 3 min 4. Atau boleh min 4 min 3. Boleh terbalik, boleh. Jadi Anda jawabannya bisa dua macam gitu. Ya. Sehingga kita dapatlah M1-nya 3, M2-nya adalah plus 4. Jadi M-nya ada 2. Berapa? Barulah kita tentukan solusi homogennya atau ZH. ZH itu solusi homogennya. Ya. 3 dan 4 ya, atau 4 dan 3 boleh. Jadi ZH-nya apa? ZH-nya adalah apa tadi? F1 kali Y ditambah M1X. Ditambah Z2 kali Y ditambah M2X. Ya. Nggak ada yang kembar ya? Nggak ada. Sehingga ZH-nya berapa? Z homogennya adalah F1, di mana M1-nya 3. Boleh terbalik ya, 3 sama 4 tadi. 3X ditambah F2 kali Y ditambah 4X. Terbalik boleh ya. Sini 4, ini 3 ganti 4, 4 ganti 3 boleh. Inilah Z homogennya atau solusi homogennya. Ya. Nah, selanjutnya kita mencari solusi khusus atau solusi partikular. Yaitu kita harus bersama lengkap. Ya. Bersama lengkap. Yang kedua, kita salin dx pangkat 2 dikurang 7 dx kali dy, dikurung boleh gini, ditambah 12 dy kuadrat kali z sama dengan eksponensialnya. Ini yang Q x, y-nya x min y. Dan Anda tahu bentuk ini E pangkat AX. Ini adalah bentuknya AX tambah BY. Dari sini A berapa, B berapa? A1, B min 1. Hati ya. Nampak ya? AX sama dengan X berarti A1, BY sama dengan min Y berarti B min 1. Nah, berapa ini? Berapa Z? Ah, Z-nya. Z itu adalah ZK. Ya, ZK solusi khususnya ya ZK sama dengan berapa? Itu E pangkat X min Y itu ya dibagi gitu kan? DX kuadrat 7 kali DX kali DY tambah 12 kali DY pangkat 2. Ya. Z ini carian Z adalah eksponensialnya dibagi operator D-nya. Jika kita dapat ZK berapa? ZK sama dengan, oh ya sini kita cari nih. DX sama dengan apa? Sama dengan A, berarti sama 1 enggak? DY berapa? Oh sorry, DX DY. Jadi rumusnya apa? DX DY min AB ya? Halo? DX kali DY adalah min AB. Berarti apa? Min A-nya 1, B-nya min 1. Ya enggak? A-nya 1, B-nya min 1. Min kali min 1 enggak, Pak? Nah, DY berapa? DY sama dengan B, sama dengan min 1. Ya. A-nya 1, B-nya 1, DY-nya min 1. Hati. Ini hati-hati sekali. Jadi ini E pangkat X min Y per
DX-nya berapa? 1 DX kuadrat min 7 kali DX-nya DXDY-nya langsung 1 ya, DXDY 1 ditambah 12 kali min 1 ya. Sehingga kita dapat ZK-nya berapa deh? E pangkat X min Y 1 kurang 7 kurang 12 ya. Halo. Kita dapatlah solusi khususnya ZK sama dengan E pangkat X min Y per berapa? 1 kurang 7 kurang 12. 1 kurang 7 kurang 12. Berapa itu? E pangkat X min Y per ini min 19 ya? Min 18 ya? Halo? Min 18? Atau tulis min 18 E pangkat X min Y. Inilah merupakan solusi khususnya. Ya, disebut apa? Solusi khusus. Udah, baru jawab. Jadi solusi apa? PDE partial differential equation atau PD parsial daripada sempit PDP itu apa PDP? Jadi PD parsial ya. Adalah Z sama dengan ZH homogen tambah ZK khusus. Ya, homogen tambah khusus. Atau ini boleh juga ZX, Y sama ya. ZH-nya berapa tadi? F1 Y ditambah 3X, enak. 3 dan 4 ya. F2 Y ditambah 4X. Nah, ditambah solusi khususnya min 18 E pangkat X min Y. Jadi ini adalah solusi homogen, ini adalah solusi khusus. Maka kita dapatlah solusi apa? Solusi totalnya disebut solusi partial differential equation atau PD parsial. Alright? Gak sulit kan? Jadi kalau Anda ngerti di yang ODI mirip-mirip lah ya. Nggak sama sih, cuma mirip-mirip ya. Oke. 20 apa nih? Ya, DXDY min AB ya dari rumusnya kan di depan tadi itu enggak? Coba kita bongkar lagi yang tadi teorinya. Nah, sekarang nomor 3. Coba. Nah ini DXDY min AB. Ada rumus ini. Ya. Min AB. Oh, ada salah ini. Oh, ini trigonometri, sorry. Kita masih eksponensial tadi ya. Kita masih eksponensial. Yang tadi itu yang berlaku salah ya. Maaf. Yang tadi itu ada salah saya. Bukan ini yang berlaku untuk di diferensial. Salah ya. Jadi tadi yang jadi berarti ada keliru saya tadi. Maaf ya. Di sini ini DX-nya ikuti ini aja yang tadi ini. Ya. Mana tadi? Berarti di sini tidak berlaku ya. Maaf. Ini ada ini tidak berlaku ya. Sekali lagi ini tidak berlaku. Ini berlaku DXD untuk yang trigonometri. Sin AX tambah B, Y. Tidak berlaku ya. Jadi sini ada salah tadi. Jadi
Di sini menjadi dy-nya min 1. Ya. dx 1, dy min 1, berarti ini plus ya. Tadi ini plus nih. Jadi plus 7. Ini plus 7. Kalau plus 7 sini berapa? 8. Hah? 8. Oh ya, yang ininya tadi berapa tadi? Ini juga bukan min. Sama dengan B. B-nya min 1 ya, betul ya? X min Y, betul ya? Ya, ini min 1 ya. dy sama dengan B sama dengan min 1. Ya, berarti min. Tapi ini min 1 pangkat 2, sorry. Ini min 1 pangkat 2 enggak nih? Halo, halo. Ini kan dy pangkat 2. dy-nya min 1, berarti dy pangkat 2 berarti min 1 pangkat 2 plus enggak? Plus ya, berarti sini plus lah. Sini. Maaf itu benar ya. Ini berarti ini plus. Ya. Plus. Ya. Jadi plus. Jadi ini dapatnya 20 ya. Plus 20. Ini plus 20, ini tidak ada min. Jadi jawabannya sini adalah 20 plus 20. Ini plus dapat 20 ya. Maaf tadi ada keliru. Itu yang berlaku yang min AB kalau DST-nya dalam bentuk trigonometri. Sin AX tambah BY, satu cos AX dan kurung AX tambah BY. Sudutnya ya. Kalau yang eksponensial enggak, biasa aja ya. Oke. Ya. Sudah? Sudah, teruskan nomor contoh 3 lagi. Satu lagi ya. Yang ketiga, selesaikan PDE, yaitu partial differential equation atau PD parsial dari do pangkat 3Z per do X pangkat 3 dikurang 2 kali do kuadrat do pangkat 3 Z per do X kuadrat kali do Y, do X kuadrat ya, kali do Y sama dengan 2E pangkat 2X ditambah 3Y. Ya. Ini. Kayak ini solusi. Terjemahkan dalam operator D apa? Ini adalah DX kurung pangkat 3. Ya, kurung siku ya. Min 2 kali ini. Lihat penyebutnya. Do X kuadrat dikali do Y. Ya nak? Kali do Y. Tutup. Kali Z. Jangan lupa. Sama dengan 2 kali E pangkat 2X tambah 3Y. Ya. Sampai sini jelas? Baru kita ambil yang pertama. Yang kanannya 0. Jadi DX pangkat 3 dikurang 2 kali DX kuadrat kali DY kali Z sama dengan 0. Z-nya tidak cari ya di dalam apa? Persamaan auxiliary. Okay. Maka sini persamaan auxiliary di mana DX sama dengan M dan DY sama dengan 1. Ya. Jangan lupa DX sama dengan M, DY sama dengan 1. Nah, ini terjemahkan ini menjadi M pangkat 3 dikurang 2 kali M kuadrat
kali 1, ya enggak? Sama dengan 0. Ini adalah persamaan auxiliary. Sehingga hasilnya ini M pangkat 3 dikurang 2M kuadrat sama dengan 0. Ini dikeluarkan. Kalau kita salin lagi ya. Dipindahkan di halaman baru aja ya. M pangkat 3. M pangkat 3 dikurang 2M kuadrat sama dengan 0. Betul ya? M kuadrat kurang 2M pangkat 2 sama dengan 0. Keluarkan M kuadratnya. M kuadrat keluarkan, tinggal sini. M dikurang 2 enggak? Halo? M kurang 2. Sehingga ini pangkat 2 loh. Kalau pangkat 2 apa? Berarti sini M1, 2. M1 dan 2 adalah 0. Ya enggak? Perhatikan nih. M kuadrat dengan ini artinya M10, M20 kan? Berarti M120. Ya, kalau Anda bisa Anda bikin gitu aja, ya. Kemudian yang ini apa artinya? M sama dengan 2, ini M3. Jadi yang 2 kembar, 1 beda ya. 2 kembar, 1 beda. Maka Z homogennya berapa? Z homogen adalah yang kembar 0 ya. Berarti sini apa? F1 Y ditambah MX, ini yang sama dengan M ya. MX ditambah F2A. Lupa kan? Kalau yang kembar di depannya ada X ini kan. Yang pertama X pangkat 0, yang kedua F pangkat 1 kali F2 Y tambah MX kembar tambah F3 beda, yaitu Y ditambah M3X. Ya, ini M3X. Sehingga Z homogen sama dengan F1 Y ditambah 0X ditambah X kali, ini ada X-nya. X kali F2 Y ditambah 0X ditambah F3 Y ditambah M3-nya 2. Nah, Anda tahu 0 kali X berapa? 0 kali X ini hilang kan? Enak? Hilang. Sehingga terjadi tinggallah Z homogennya adalah F1Y ditambah X kali F2Y ditambah F3Y ditambah 2X. Inilah solusi homogennya. Ya, ini adalah solusi homogennya. Jelas sampai sini? Halo? Nah, baru kita menuju ke yang kedua. Ya. Berikutnya yang kedua adalah yang mencari solusi khusus, ya. Solusi khusus. Sudah? Kita lanjutkan yang kedua. Yaitu apa? Jadi dx pangkat 3 dikurang 2 kali dx pangkat 2 kali dy kali z sama dengan, ini yang lengkap nih. 2 kali e pangkat 2x ditambah 3y. Nah, Anda tahu ini e apa? ax tambah by. Berarti dari sini a berapa, b berapa? Berapa a? A2 betul. B berapa? 3 ya. Jadi nilai A-nya 2, B-nya 3 ya. Sehingga ZK berapa? ZK adalah Z khusus adalah 2 E pangkat 2X plus 3Y dibagi dengan DX kurung pangkat 3 kurang 2 kali DX kuadrat dikali DY. Oh ya, sini tadi DX-nya sama dengan A, berarti 2. DY-nya sama dengan B, sama dengan 3. Substitusi kita ganti. Jadi 2 kali E pangkat 2X plus 3Y per DX ini berapa? 2 pangkat 2 kurang 2 kali
dx-nya 3 ya. Sorry. 2 kali dx-nya 2 ya. 2 pangkat 2, d ini 3. Di hasilnya berapa? D khusus adalah D khusus Z khusus kali 3 tadi ya. Z khusus adalah apa? 2 E pangkat 2X kurang 3 tambah 3Y per 2 pangkat 2 4. Ini berapa nih? Ini 2 pangkat 3 8 ke 3 24. Hasilnya 2E pangkat 2X plus 3Y per berapa nih? Min 20 ya. 4 kurang 24 min 20. Ya. Ini 2 pangkat, ini pangkat 3 tadi ya, sorry. Ini pangkat 3 ya. Ini pangkat 3 kan? Ini pangkat 3 nih. Ini pangkat 3 berarti berapa nih? 2 pangkat 3 ada 8 ya. Berarti 2 pangkat 3 8. 8 kurang 24 berapa? Min 16. Atau ini sama dengan berapa? Min plus begini min 2 per 16 begitu 1/8 enggak? 1/8 E pangkat 2X plus 3Y. Ingat ini adalah solusi khusus. Ya. Ini adalah solusi khusus ya. Ini merupakan solusi khusus. Baru Anda jawab. Jadi yang berikutnya solusi PDE. Apa PDE? Partial differential equation atau PD partial adalah Z sama dengan Z homogen tambah Z khusus. Enak? Z homogen tambah Z khusus. Berarti Z X, Y boleh gitu. ZH-nya berapa tadi? F1 Y tambah X dikali ini kembar ya. Kembar 2 tadi. F2Y itu enggak gitu. Ini kembar 2 ditambah F3 Y ditambah berapa tadi? Halo? Kita lihat tadi. Belum ya. Ini F3 Y tambah 2X ya. Y tambah 2X. Ditambah khususnya berapa tadi? 1/8 E pangkat 2X plus 3Y. Inilah solusi partial differential equation atau PD partial. Jelas sampai sini? Halo? Ini ya paling tidak satu soal pasti keluar dari PD partial ya. Oke. Baik. Kita karena ini jam 10 pas, jadi kita absen dulu ya. Kita absen dulu ini selesai otomatis. Oh ya ini tadi belum ya. Ke apa? Binus Maya ya. Salah, bukan. Kok nulis online masuknya? Salah. Binus Maya. Open
Hostnya. Oh, sorry, ini cancel. Kita ke base. Host. Ya. Season 15 hari ini ya. Season 15 tanggal 1 November, betul ya? Tanggal 1 November, benar, attendance. Nah, kalau Anda absen tadi ini ada nih itu. Sudah terconteng sendiri, ini ternyata aduh banyak juga yang belum tuh. Lambat. Sakira Sujono, ada berita? Hah? Ada beberapa, Pak? Oh, berapa ya? Tadi ada yang lain ya? Coba. Oh ya ini. Oh, ada suaranya. Ini William Anderson. Oh, itu ada sini apa? Nathaniel Pandu Putra, Hana Claudia. Ini sepasang sejoli ini. Hadir, Pak. Saya Hana sama hari ini Muhammad izin di online, Pak. lalu ke online dua online. Lionel Ignacio Sutanto, Sakira Sujono ada ya. Betul. Oke. Jadi absennya online ya. Virtual ya. Lionel virtual. Federico William. Hadir ya. Ngapa tadi? Lupa, forget. Muhammad Fadli Haki. Hadir, Pak. Oh, di Hadir. online. Online ya. Visual Iya, class. Dava ada dari sini. Dava ada. Ini lupa ya. Nathanael Pandu Putra tadi. Di online ya. Iya, Pak, hadir. Saya Oke. hari ini izin online karena perut saya kurang enak, Pak. Oke. Hana, Claudia. Gitu agak. Hadir, Oliver, Pak. ya. Oliver Yosepin ada ini. Gerald Asih Holland, ya. Rambutnya Ikal. Oke. Aurel ada. Boget nih. Oke. Revaldo Ricci ada. Winston Progress. Ya. Oke ya. Oke. Semuanya hadir. Oke. Save. Save. Station lock. Jadi hari ini materinya adalah PD parsial non homogen ya. Non homogen bentuk eksponensial ya. E pangkat apa? Eksponensialnya dari AX plus BY. Ini baru itu ya, belum. Trigonometrinya belum. Amin. Terus dulu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Ini waktunya 10 menit tidak cukup. Oke. Kita istirahat dulu, terus jam 10:20 kita langsung masuk shift kedua ya. Oke? Kita istirahat dulu ya. Saya istirahat, saya masuk shift kedua. Meeting.